Kita malam hari ini akan mengkaji, mengulas kembali acara yang terjadi beberapa jam, ya belum ada 24 jam ya selesainya ya belum, tapi mulainya sudah ada 24 jam dimulai dari kemarin malam itu sampai malam hari ini. Namun ini ada keanehan ya, ada ilmu langka, entah itu sinkron atau teknologiun ya, kami belum mengetahuinya. Tulisan panjenengan yang sejak sore tadi itu ada puluhan ya, hampir ratusan ya, belum sempat terselamatkan oleh admin kita, tiba-tiba lenyap begitu saja. Ya tapi ya ini sangat mengecewakan ya, nanti dikira kami sengaja, wong biasanya diselamatkan sama admin kita ya. Mohon maaf, mohon dimaafkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya, karena tulisan panjenengan sejak sore tadi sampai menjelang live streaming ini itu banyak dan berkualitas tinggi ya, layak untuk kita bahas pada tema yang berhubung dengan malam hari ini, tema malam hari ini. Mohon maaf sekali lagi, maafkanlah kami, mohon tulis kembali, mungkin ini untuk menguji kami atau bagaimana ya, supaya kami tidak mutolaah dulu ya jawabannya ya. Tapi nggak apa-apa, mohon para pemirsa dan pendengar semua menulis kembali tulisan yang tadi hilang ya, begitu saja tanpa kami sengaja. Terima kasih. Terus pun ini saya dikasih jahe supaya suaranya agak-agak nyang ya, terdengar, karena ini fokus pada kajian yang berisiko tinggi ya, karena acara kemarin malam di Istiqlal itu juga dekengannya pusat ya. Terpusat ya di Jakarta, plus didukung oleh biaya yang tak terhingga banyaknya, tapi ujung-ujungnya menghasilkan suatu karya yang tidak berguna untuk nusa bangsa dan bahkan agama. Kenapa? Zikir kebangsaan dan ikrar bela negara ini hanya kamuflase saja, isinya adalah pemantapan pelantikan Jatma Aswaja. Oleh sebab itu alhamdulillah, terima kasih, syukron kafir, thank you very much, nuhun sisi arigato kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto beserta dengan Panglima TNI beserta dengan Kapolri yang tidak menghadiri acara ini. Karena apa? Sudah tepat menurut kami, karena ini acara sebenarnya ilegal, bukan legal, walaupun legalitasnya ada ya, tapi ilegal menurut organisasi yang membayangi NU resmi yang memiliki Underbu Banom Jatman Jam'iyah Ahlut Thoriqoh Al-Mu'tabaroh An-Nahdiyah, ada N-nya. Nah ini Jatma Jam'iyah Ahlut Thoriqoh Al-Mu'tabaroh Ahlussunnah wal Jamaah. Alhamdulillah, walaupun Dik Helmi Faisal Zaini sebagai sekjennya berkuar-kuar 50.000 orang yang hadir, nggak ada. Sekarang hidup di Indonesia ini tergantung berapa banyak uangnya. Berikan saya duit 10 triliun, akan saya ganti sekarang juga ketua PBNU beserta Rois Amsuriahnya. Bisa saya, yang penting ada uangnya. Mengumpulkan massa se-Indonesia ya, digratiskan transportasinya, disangoni setiap orangnya, misalkan, plus biaya yang dikeluarkan oleh menteri yang diundang, yang ikut terlibat di sana, semua ada uang, semua akan beres. Menggerakkan massa berapapun juga saya bisa. Ini termasuk tes ombak bagaimana perasaan Jatman dan Mbah Buyutnya PBNU. Setelah peristiwa ini, apakah PBNU sadar atau justru malah abe, atau sebaliknya bagaimana perasaan semisal Romo Kiai Miftah misalkan, Gus Yahya misalkan, dan pengurus-pengurus yang lain. Ini bentuk daripada pembangkangan dan pengangkangan yang sebenarnya rata-rata 95% pengikut Thoriqoh Al-Mu'tabaroh yang An-Nahdiyah itu ya berasal dari kalangan Nahdiyin kita, Nahdiyat kita, hidup ingin mencari ketenangan. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, ketenangan batin, puncak daripada kepasrahan, tawakalan. Tapi ternyata malah dibuat untuk ajang perpecahan, ajang perebutan kekuasaan seperti politik ya. Seperti politik ini sudah tidak pantas lagi menurut saya. Pak Cengcelung. Sebenarnya saya tulisan panjenengan, mohon maaf sekali lagi, mohon dimaafkan karena tidak sengaja. Admin kita juga tidak pernah mengalami hal yang seperti ini tadi.
Bu Rosi Askia Putri nasabnya ilegal bayin ilegal. Pernah kan kita bahas Bu Rosi Askia Putri bahwa nasabnya Habib Lutfi bin Yahya ke atasnya itu nggak sama seperti silsilah nasabnya Habib Utsman bin Yahya. Sama-sama dari marga bin Yahya harusnya ketemu. Ada samping menyamping horizontal saudaranya, itu ternyata nggak nyambung. Tapi dipaksa-paksa nyambung nih. Pak Surya Jaya hidup cuma sekali hidup tapi mukibin celaka dunia dan akhirat nih Pak Surya Jaya. Ini Pak Surya Jaya bukti bahwa mursyid dari Jatma Aswaja itu tidak layak dalam hal fikih saja. Kan ada ceramah beliaunya kan, telinga kita termasuk rukunnya wudhu. Manfaatnya apa ya ketika mendengar hoax, ketika mendengar adu domba harus bisa menfilternya. Mana ada mengusap telinga itu rukunnya furdunya wudhu, gak ada. Lebih atau furudul wudhu itu sitatun. Furdune wudhu kok ana 6, siji niat ya, loro membasuh wajah, 3 mengusap sebagian membasuh kedua tangan sampai siku, kedua siku, yang keempat mengusap sebagian daripada kepala ya, terus yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai mata kaki, yang keenam tertib urut, yang awal ya didahulukan, yang akhir ya diakhirkan. Itu furudul wudhu. Lah masa ada kumur menghirup air ke hidung, mengusap telinga, itu sunan min sunanil wudhu, tidak termasuk rukun. Lah ini ya entah itu karena mungkin sabikul lisan atau sabikul fahm ya, atau gimana ya, wallah alam, tapi ternyata beliau kurang paham fikih. Ini mau dijadikan mursyid Jatma itu bagaimana? Bukan mata kalian. Ini belum lagi nahwu sorob ya, namanya orang kritik itu kan paling gampang ya, belum lagi masalah istilah fikhiyah, sufiyah ya, akidah dan lain sebagainya. Mohon maaf, kemarin jelas simak. Jadi yang menonton acara kemarin malam di Istiqlal Jakarta itu bukan hanya mukibinnya mereka, tapi kita juga. Saya menyimak juga apa yang disampaikan oleh mereka. Ya, memang maunya bagus ya, dengan tema yang religius plus negarawan ya, tapi kebangsaan ya, negarawan ya, agamawan ya, tapi ternyata ya ada kamuflase. Nanti suatu saat kalau Istiqlal Jakarta dikuasai oleh kalangan Ba'alawi, jenengan mau apa? Karena apa? Saya menyalahkan dan mengatakan kecerobohan dari Kang Mas Prof Nasaruddin Umar. Kenapa mendatangi acara ini? Ya diundang, tapi kan alasan kan mulut kan bisa. Mendatangi undangan itu tidak wajib, sunnah ya, punya hak untuk berkilah, undur, alasan apa, gak masalah itu. Lah ada 3 jabatan sebenarnya yang ditanggung beban oleh Kang Mas Prof Nasaruddin Umar. Pertama sebagai Menteri Agama, yang kedua sebagai imam besar Masjid Istiqlal Jakarta. Operasional Masjid Istiqlal Jakarta itu ditanggung oleh APBN kita loh ya, dapat gaji double ya. Terus yang ketiga ya, ini jabatan hanya formalitas di Rois Suriah Nahdlatul Ulama. Jika dipilah satu dari 3 ini, tetap Prof Nasaruddin Umar salah. Karena apa? Tidak mempelajari duduk masalah. Jatma Aswaja itu hasil dari rampokan Jatman. PBNU sudah tidak mengakui ya kepengurusan dari LBY, lalu sakit hati mendirikan Jatma Aswaja ini. Namanya dimirip-miripkan dan ya pesertanya ya sama seperti Jatman. Coba Kang Mas Prof Nasaruddin Umar ingat tahun 2000 yang lalu, ketika pemilihan dari Kiai Mutahar tahun 2000 itu kan masih Kiai Mutahar, belum Kang Mas LBY ya. 11 kiai-kiai penting yang memiliki suara penentuan bisa terpilihnya Jatman ya pada tahun 2000-an itu diumrohkan, sehingga 11 kiai ini ada di sana ya, di sini melenggang langsung ketua Jatman itu Habib Lutfi bin Yahya, sampai ya 20 tahun ditambah 4 tahun, 3 tahun ya 23-an lah, padahal persyaratannya cuma 2 kali pemilihan seperti presiden itu. Lah ini kan gara-gara tidak legowo ya, lengser gantian, hidup ini gantian, nggak bisa kita selamanya, itu nggak bisa. Saya Surya Jaya hidup cuma sekali hidup jadi mukibin. Tingis Marifanda plus dibawa ke jalur hukum bang, notaris apa bang maksudnya? Oh, gimana nih? Belum ngerti. Pak Ian Aditya berarti Kiai Keno tetap kalah pinter dalam hal berpolitik sampai Pak Ian Aditya kalah. Dulu kita pernah di pesantren belajar Fathul Wahab, itu ada fikih siasah namanya. Fikih siasat mengaktifkan kewaspadaan kita gitu, jangan jadi jebakan. Saya dapat
mau dapat bantuan 500 triliun. Ya. Tapi ketika saya ngomong sama Kiai Imad, ya ini saya bocorkan ya. Saya dinasihati, hati-hati Kiai. Jebakan. Ya, akhirnya oke, saya mentaati beliau karena beliau juga pernah punya pengalaman mau dijebak itu, jebakan Batman ya. Akhirnya saya hati-hati, biarlah menikmati apa adanya hidup ini. Rezeki dari Ilahi Robbi yang penting memberkahi. Nggih. NO kalah, fikih siasahnya gak berfungsi, terlalu husnudoni itu loh. Nggih, Pak Yana Ditya, nggih. Pak Didi Walker, Kang Lutfi ngeyel banget, wis sepuh gak sedeng tobat balik nang dalan sing lurus, ojo mikiron donya ae saat durunge panjenengane dikubur. Nggih, wis istrinya sudah almarhumah. Mbok yo eling ala bidik bukan ala bidzikri la tatmaunul qulub, itu diarahkan ke udhkuru dzikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah mengingat perkara yang bisa memutus ya kelezatan hidup di dunia alias kematian kita. Itu pesan Rasulullah SAW. Tapi ahli tarekoh yang al-mu'tabaroh ya kagak bisa melakukan itu, ya berarti tarekohnya bukan usul ilallah, mungkin usul ila ya gairillah. Ila siapa? Wallahu alam. Pak Julak Service TV, acaranya penuh nuansa pemerkasaan jatmah dan legalitas LB sebagai ketua wali. Tapi bila kita mengerti maka terlihat kepalsuannya. Bagi panjenengan dan kawan-kawan yang basiroh, peninggal hatinya aktif kuat ya, berfungsi ya, sinyalnya ya kuat ya, maka bisa menganalisa Pak Julak Service TV. Kita ini sudah gak bodoh-bodoh amat Pak, di zaman yang serba canggih sekarang ini loh. Kok masih mengandalkan hanya dogma keyakinan saja, klasik saja, yang gak bisa lagi. Gak bisa. Ya gak bisa maju nanti Indonesia. Ya contoh itu tadi, coba jangan teliti. Dikira saya mengumbar fitnah. Beliau, Kang Mas Lutfi bin Yahya itu mengatakan sendiri, ya wudhu itu kan ya mestap mata semua dengan wudhu ya. Dengan wudhu kita bersihkan lahiriah kita, maka menuju ke akal pikiran batiniah kita ya. Terus akhirnya sampai ini telinga kita, mata kita, telinga mendengar, yang melihat hoak ya, mungkin ya video kita juga. Menyindir saya, dengan semua. Ini rukun wudhu, mana ada rukun wudhu mengusap telinga itu? Fardunya wudhu itu ada 6. Niat ya bisa nawaitul wudhu alirofil hadatsil asghori bagi yang NO lagi, bagi Muhammadiyah ya bismillah, bagi yang lainnya ya pokoknya niat itu aja, yang penting niat. An-niyatu fil qalbi wa talaffuzu biha sunnatun. Nah, menurut Imam Syafi'i begitu, menurut mazhab Imam Syafi'i ya, mazhab tarjihnya beliau. Niat membasuh muka, mengusap kedua tangan sampai pergelangan tangannya, mengusap sebagian dari kepala, membasuh kaki. Ini membasuh kedua tangan ya sampai kedua siku ya, sampai ya di atas siku, jangan pas siku, di atas sikunya. Nah, terus yang kelima adalah membasuh kedua kaki sampai kedua matanya. Bukan mata wudhu, mata kakinya ya. Terus yang keenam adalah tartib urut. Lah masa ada telinga, masa ada kumur, masa ada, nggak ada. Itu hanya sunnah, min sunanil wudhunya. Pak Ladi diem, sehat ya nyimak, monggo sehat, alhamdulillah pandungan panjenengan. Cuma tulisan tadi gak sehat Pak. Hilang dengan sendirinya, hilang. Ya Allah, saya tuh kecewa. Ya kecewa apa? Ya tulisan panjenengan sudah niat antri pertama supaya terbaca, kok malah tambah hilang, musnah. Pak Cencelung, duitnya hasil dawir dan hasil infak kuburan. Ya perlu ditanya ini. Menteri-menteri apa di sana kan ada menteri makan juga ya kan? Alah lah. Mana negara bisa maju? Hah? Ya, di Hasan itu. Di Zulkifli Hasan itu. Dan Indonesia kapan bisa majunya? Ya. Lihatlah China, kiblat peradaban ya, modern kita. Kok malah tambah masih ngurusi hal-hal yang kontraproduktif seperti ini, itu bagaimana? Ini bangsa loh. Kalau urusan mungkin jam'iyah ya enggak apa-apa. Ini urusan seorang menteri agama, bagaimana bisa membuat gebrakan terbaru ya dalam hal pemahaman agama, dalam hal nasab saja kok mengabaikan, kok nggak peduli dengan masalah agama. Ini bagaimana? Menteri agama itu harus orang yang memiliki paham kekinian ya. Al-muhafadzah ala qadimis sholih wal akhdhu bil jadidil aslah itu dia terapkan. Tidak hanya kekunoan gitu, kekolotan pemahaman. Ya ora iso maju Indonesia. Ya. Pak Rozak dan apa kalongan kudu nyimak nggih monggo Pak Andi Hidayat. Cuan hasil kuburan untuk menghadirkan umat ke Istiqlal nih. Menghadirkan ulama dari Lebanon, dari Rusia bisa. Yang penting duitmu piro, wani piro, nyumbang saya berapa. Bisa. Tapi di sisi yang lain banyak umat yang kelaparan, pengangguran, keterbelakangan, butuh uluran tangan, butuh bantuan. Di sisi yang lain kita menampakkan ya acara yang ya sebenarnya bagus sebenarnya, tapi yang penting resmi gitu loh, nggak mengadu domba dalam unsur keumatan. Ini ngadu domba, betul-betul NU nih, diadu domba ini. Kalau menurut saya sudah saya umumkan sejak sebelum peristiwa acara ini terjadi ya, jangan ikut. Berarti ikut berarti beat kalian gugur. Nggih. Pak Heri Agus niku ngenges paling monggo. Pak Muhammad Mahmud dari Malang Jatim nggih. Pak Muhammad Mahfud monggo siap. Sama-sama Pak Joko Nur. Gus Yahya dan Kang Futa enggak bakal sadar ya, doakan Pak Joko Nur.
Ya Allah, semoga beliau diberikan kesadaran. Karena memang wangkot ya, bahasa Jawa itu wangkot itu atos hati ini. Itu harus terus dikasih nasihat. Harus terus dikasih nasihat. Karena masih banyak yang lawang sekelas Menteri Agama aja bisa terlena ya, seperti acara kemarin malam itu ya, apalagi yang sekelas biasa-biasa saja, orang-orang awam. Panur udah petong gitu. Pak Masar ketua MENU tidak sesuai moto fikih peradaban yang digaungkan ya ini 100 tahun katanya, abad yang kedua menuju ke 200 tahun ini lebih mendunia kan ya, tali jagatnya itu benar-benar diaplikasikannya, dipraktekkannya, menguasai dunia kan begitu harusnya, malah mundur nyungsep di bawah perut dunia. Bagaimana? Nggih, Pak Mas kayak Gang Kakak, biarin nggak ada ini lagi Ulah Islam dan Ketum PBNU yang selalu menganggap Habaib itu keturunan Nabi. Nggih. Sampai kapan? Sampai NU dirampas oleh mereka? Negara sejarahnya sudah dirusak, NU sudah dirusak sejarah pendirinya, Jatman juga dirusak. Alhamdulillah kita punya sejarah Jatman sejak pertama didirikan ya, sudah kami bagikan ke panjenengan ya. Kemarin itu sudah kita bahas sejarahnya Jatman itu, panjang lebar ya, bukunya tebal itu. Nggih. Kopi susu. Nah, selalu nggih. Mas Ujang, Waalaikumsalam. Sekelas Bapak Panglima TNI dan Bapak Kapolri tidak hadir tepat sekali. Lah Bapak kemana, kenapa hadir? Ini pertanyaannya ono apa nggih? Karena memang kedepannya ya ini saya bocorkan. Bisa-bisa ini Kang Mas Prof Nasaruddin Umar kadang-kadang jadi ketua PBNU yang akan datang. Jika harum semerbak mewangi, tidak ada masalah apa-apa, bisa melenggang, banyak dukungan politik Pak. Inilah yang kita sesalkan, kenapa sekelas Hadratus Syekh Haji Sahal Mahfud Kajen Margoyoso Mas Lakul Huda Pati Jawa Tengah sugeng sampai sekarang beliau sudah tiada. Perlu sosok yang mau mengeluarkan duit pribadinya demi menyelamatkan organisasi besar Nahdlatul Ulama. Kalau sekarang misalkan PWNU dikumpulkan semua untuk memilih PP kan, misalkan dari 34 provinsi ya, saya menguasai 20 provinsi, tak kasih dana bantu pesantrennya, umrohkan mereka, kasih uang saku untuk biaya perjuangannya, double saya. Jadi saya ketua PBNU. Gampang, wani piro. Yang penting semuanya serba uang. Karena apa? Ada tambang, ya, ada jalur-jalur keuangan lainnya. Ya ini berbahaya. Di sisi yang lain kita ini banyak tantangan di Papua, ya, di Sultra, Sulawesi Utara, ya, di Gorontalo, di Manado, ya, di Kupang, ya, di Kalimantan, di Sumatera Utara, banyak umat non-Muslim yang berontak dengan kita, ingin memisahkan diri karena kecewa dengan kebijakan Jawa. Terus ulama-ulamanya diam saja, tidak mampu memberikan fatwa yang merangkul mereka. Agama ini akan menjadi momok bagi mereka. Apalagi kita dengan keras ya mengharamkan mereka makan daging babi. Ya. Mereka protes, nggak tertarik masuk agama Islam. Oleh sebab itu saya berani mengatakan, ya, kawan-kawan non Muslim yang ada di Papua, ya, yang ada di Nusa Tenggara, yang ada di daerah Manguni sana ya, Manguni ya, yang ada di Dayak, yang ada di Batak, Sasak, semuanya yang non Muslim, silahkan makan babi, jika jenengan mau Islam nggak apa-apa, sementara halal. Nanti bertahap, karena Islam itu mengajarkan kebersihan dalam makanan, istinjaan, ya, pernikahan, muamalah, ubudiyah, munakah, semua diatur bersih, insya Allah. Ya. Tapi untuk sementara karena sulit dan berat meninggalkan makan daging babi, yang penting asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Sholat 5 waktu nggak usah 5 waktu dulu, saat waktu tok pas Jumatan saja nggak apa-apa. Sementara bertahap nanti bisa genep 2 waktu, 3 waktu, 4 waktu, baru 5 waktunya. Silahkan. Nah, ini yang harus kita pikirkan bersama. Nanti akan ada kajian fikih budaya, sejarah diharamkannya daging babi itu dari mana, gitu loh. Sehingga orang-orang Bali bisa tertarik dengan Islam kita, itu bagaimana, gitu loh. Karena mereka sulit meninggalkan makanan yang terenak, ya, terlezat di dunia, apa? Baby, ya, B2. Itulah ini yang harus dipikirkan oleh Nahdlatul Ulama, oleh PBNU kita, oleh Muhammadiyah. Nah, kan begitu, nggih. Mas Ujang, nggih. Ono apa ya itu tadi? Ada udang di balik kerikil. Nah, kalau batu kan terlalu besar nggak kelihatan, nggih. Di balik kerikil kan kelihatan, ini sudah kelihatan. Nanti udang di balik kerikil atau batu kecil saja. Nggih. Pak Komisaris, kalau saya akan netralisir NU dari Balau, ini harus diruqyah. Kemarin itu namanya Kang SLB itu kan ada cuci otak. ada bahasanya itu bahasa tahun 45 ya. Jadi Kang SLB itu kalau pidato ya masih menangan Pak Karno ya. Sama seperti Usman bin Yahya Mufti Batavia. Bahasa Melayunya kayak begitu nggih. Nggih, mohon maaf enggak meremehkan. Beliau termasuk orang sepuh, saya enggak menghina. Cuma ya ingin menjelaskan siapa yang mengingatkan kalau enggak kita. Wong beliau sudah didewakan, enggak ada salahnya kok, Om.
Ya sama seperti postingan yang saya dan admin sampaikan tadi siang itu ya, tentang cerita dari karomah katanya. Karomah dari siapa? Ini nanti akan kita bahas bersama karena ada dusta di atas dusta. Ali Jindan itu sering menyampaikan tapi tanpa referensi. Nah kita punya referensinya, ada 2 kitab, Tanwirul Aglas dan kitab Ta'tirul Anfas. Kita semua sudah punya kitab itu. Jadi tidak sesuai dengan cerita-cerita ya Umar Muhdor. Katanya yang punya karomat itu dari marga Al-Hamid ya. Tapi ketika memandang ke atas ternyata dipegang oleh Umar Muhdor ya. Mencela. Anaknya Habib Abu Bakar bin Salim itu berapa? Ada yang mengatakan 17, yang 13 laki-laki, yang 4 perempuan. Nah di kitab Ta'tirul Anfas itu cuma 9 ya laki-laki sampai menjelang meninggalnya Habib Abu Bakar bin Salim, Sohib Ainat itu. Selama hidupnya Habib Abu Bakar bin Salim, malaikat pencatat amal diliburkan. Pret, ada kitabnya. Nah ini nanti akan kita bahas bersama. Nah menanggulangi khurafat yang mirip karomat seperti ini, kenapa NU MUI apalagi Menak tidak berdaya, malah mengikuti acara? Nah itu piye toh ki? Ya kemarin itu yang datang lumayan ya, gara-gara kan ada wajahnya Pak Presiden kita dipasang di sini, dan sudah dipropaganda oleh TV One, oleh Okezon dan media-medianya terbayar lainnya. Dihadiri oleh Presiden, Pret nggak hadir. Ya minimal paling nggak Wakil Presiden ya enggak, Panglima TNI ya enggak, atau paling nggak berupa lembaran yang dikasihkan ke Menak ya untuk dibacakan atas nama Pak Presiden ya enggak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Presiden kami, Presiden kita bersama, kita dukung beliaunya sampai akhir jabatan nanti, sampai 2 kali terpilihnya, insya Allah ya, insya Allah. Ini seandainya nggak ada gambar ini, nggak teko. Oh kemarin ya datang itu terpaksa, sebenarnya orang ngerti apa-apa, mulai teka gitu saja. Kepriben nih, kepriben nih. Bahasanya Gusmar itu kepriben nih. Pak Edi Gunawan, LB cepatlah ke kuburan aslimu daripada bikin makam palsu. Semoga panjang umur. Saya tetap mendoakan, karena apa? Kalau meninggal itu bahaya lagi. Kalau Habib Lutfi bin Ayah meninggal, bahaya, malah akan dikarang sebuah kitab. Ini kitabnya sudah muntung-muntung ini, mau keluar nih. Mulai tahun 2014 itu sudah gitu. Nanti akan keluar semua karomah-karomahnya. Coba hari ini tadi ya di Kudus itu kan ada jalan Habib Ja'far Al-Kaf. Sekarang diturunkan sama orang-orang Kudus Jawa Tengah sana. Jalan yang menuju makamnya itu Habib Ja'far Al-Kaf itu ya, yang meninggal kemarin itu ya, langsung sudah di jalan nih. Ayo bagaimana? Langsung sudah di jalan. Nanti akan dikarang manakibnya. Kudus itu bisa aman tentram gara-gara ada Habib Ja'far Al-Kaf. Guru spiritual Pak Jokowi. Pak Jokowi menjadi presiden 2 kali itu gara-gara doa majeduk. Dikaranglah sebuah buku. Yang ngarang bukan dari marga Al-Kaf, dari Asegaf, supaya nggak ketara. Mungkin berasal dari Kiai Kudus. Ya, sama ya begitu terus polanya. Terbaca semua lah. Pak Aing hati dia LB ini. Pak APB mungkin sudah kena gendam. Jadi kayak orang linglung tunduk pada orang Yaman penipu makam itu ya enggak. Pak APB memang ilmu gendam itu kan ada gendam yang saya melihat LB itu menggendam pada menit ke-5 atau ke-6 gitu ya. Itu kan getak gitu ya. Lalu jamaah itu langsung pedih, langsung makrab, langsung ya ngomong labe itu. Ada, jangan ikuti. Dikira nanti saya kurang teliti lagi. Ada menit berapa itu, tapi 6 atau berapa itu. Awal-awalnya ada ceramahnya beliau itu. Itu mengandung gendam itu kan energi suara. Suara itu kan tanpa rupa. Tanpa rupa, tapi sumbernya ada, mengandung energi. Energi yang diterima oleh telinga masuk ke dalam memori pendengarnya, audiensnya, maka akan membekas langsung sesuai dengan kemauan dari yang mengeluarkan energi pertama. Pak Warsita Wijaya, Pak Yai, kenapa pengurus Istiqlal beri izin? Kalau nggak diizini piye toh Pak Warsita? Ya namanya, ya nggak hanya dari Jatma Aswajaya, semuanya kan melayan. Yang penting nggak berbentrokan dan melanggar aturan kan gitu. Ya ada kasnya, ada kasnya, nggak gelem Pak Warsita. Ya kas semua, diperkirakan yang hadir di Istiqlal itu berapa orang di total, terus acaranya dari jam berapa sampai jam berapa selesainya, begitu Pak Warsita. Itu ada manajemennya. Ini yang masuk kas negara loh, ya. Istiqlal itu dikelola oleh negara, perawatan dan gaji. Pak Nasaruddin Umar itu digaji, imam digaji, PNS. Gitu loh dulu Pak Mustafa Yakub almarhum gitu. Setelah itu beliaunya Kang Mas Prof Nasaruddin Umarnya di double gajinya itu. Kemarin sempat kecelakaan sudah mau diprotes, turunkan saja, pilih salah satu saja. Kalau jadinya Menak ya Menak saja. Wong sa Indonesia itu banyak, kenapa? 55 pejabat kita sama double jabatannya. Masa orang mau pinter mana Indonesia? Saya kadang-kadang aneh tapi nyata. Nggih Pak Warsita Wijaya. Beli izin apa nggak ngerti Jatma itu? Nggih janjane ya, kudune dipelajari. Nanti dikhawatirkan bentrok ngadu domba dengan Jatman ya, maka nggak usah diizini saja. Tapi judulnya bukan Jatman Pak Warsita Wijaya, zikir kebangsaan. Ini pinternya mereka, panitia itu, dan ikrar bela negara masuk gak diizin.
Nah, gitu. Apalagi dari ketuanya siapa, sekjennya siapa. Oh, sekjennya itu mantan menteri ya. Dik, Helmi Faisal Zaini itu mantan menteri ya. Dia ngomong berapi-api, sadarlah Dik. Dik, Helmi Faisal, sadarlah kamu. Kamu itu bukan Ba'alawi. Kok saya ikut Ba'alawi? Piye toh ki? Pelajari dah. Tak kasih kitab, ayo ngaji dengan saya. Masalah kita Ba'alawi itu. Ngeri. Nggih, kalau saya, kau memberi izin sudah jelas-jelas aja nggih. Pak Mario tetap berpegang pada ilmu untuk kuatkan iman keyakinan diri siapa. Muhammad Mahfud menak patut diberhentikan karena sudah tidak punya logika berpikir. Kapan majunya agama di Indonesia ini? Di saat kita yang beragama, Indonesia kan negara religius di dunia kan, tapi ya terbelakang di dunia juga dalam hal sains. Karena apa? Ya ini postingan terakhir kami yang siang tadi kami bagi itu ya, banyak yang berontak. Wali Songo itu juga punya karomah. Basunan Bonang itu dengan tongkatnya bisa memukul kolang kali menjadi emas. Dengan tongkat ini ya. Ketika menyadarkan Brandal Lokojoyo, Sunan Kalijogo, Raden Said misalkan, kamu jadi emas. Itu ceritanya nggak ada kitab sumber data asli referensinya, manuskripnya saya nggak menemukan itu. Kemungkinan itu karangan bebas. Tapi kalau rantai emas dan baskom emas dari langit itu ada kitabnya. Kalau Basunan Bonang dengan karomah ya bisa mengubah kolang kaling menjadi emas ya, itu tujuannya adalah untuk menyadarkan bahwa hidup ini sebenarnya tidak melulu hanya harta benda saja, karena kebahagiaan itu bisa diraih dengan ketenangan ya, dengan dzikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, dengan perjuangan kan gitu, pengabdian, kemanfaatan kan begitu lah. Bukan untuk menyanding Basunan Bonang, bukan. Tapi kalau ini kan dari langit minta kok di kitab Tanwirul Aghlas itu malah justru emasnya Umar Muhdor yang menjadi khalifah penggantinya Abu Bakar bin Salim, Husain namanya ya, itu di Tanwirul Aghlas. Tapi kalau di Ta'wirul Anfas ya ditambah-tambahi sama Ali Jindan sendiri, Al-Hamid marka bin Jindan, marka Al-Hafid Umar bin Hafid, itu semuanya dari Abu Bakar bin Salim, sama-sama halunya itu ditambah-tambahi dewi orang sumber itu ngarang-ngarang dewi ya, begitulah karakteristik biasanya gitu. Jadi ada yang protes seperti itu tentang saya diprotes lagi, Nabi Adam di Quran itu tidak ada yang menerangkan seperti yang saya terangkan. Gak gelem ngaji mana? Sudah kami kasih ya kisi-kisi untuk mengembangkan pemikiran diri. Saya tidak memaksa untuk dipercayai ya. Saya menantang semua orang yang memiliki memori tinggi untuk mengkaji supaya bisa mengembangkan diri menuju SDM tertinggi di Indonesia tercinta ini, begitu loh. Lalu agama ini akan benar-benar menjadi agama yang tidak hanya dogmatiknya, logik, tapi juga saintifik gitu. Ini sudah pernah disampaikan. Lah, misalkan Wali Songo tidak pernah menyatakan Nabi Adam, ya zamannya beda. Dari Madura juga dari D. Ismail Al-Khalili menunjukkan manuskrip tawasulnya Mbah Khalil Bangkalan tentang masih menyebut Al-Faqihul Muqaddam Abdullah bin Alwi Al-Khatib itu dulu ada kaul Qadim, ada kaul Jadid. Dulu manusia sandunya itu percaya bahwa sebenarnya yang mengitari matahari itu justru yang mengitari bumi itu matahari. Wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim, itu yang mengitari, yang menawafi, tawaf mengelilingi bumi itu matahari. Bumi itu datar ya. Dulu seperti itu kaul Qadim ya. Sekarang kaul Jadid itu beda. Sama seperti ketika sudah ditemukan manuskripnya Sayyid Ahmad bin Abdullah Aidid ya, saya punya manuskripnya itu. Manuskripnya saya punya. Dulu kan nggak percaya Aidid DN itu berasal dari Ja'far Nuh di Panusantara. Aidid itu bukan Ba'alawi. Dulu kan nggak percaya. Ya, kalau Aidid itu Ba'alawi. Akhirnya sekarang kan percaya karena data sudah kita buka semua. Mau minta yang seperti apa? Ya kan begitu nih. Pak paling halu. Mungkin kotak amal kuburan sudah mulai nipis jadi wali rongsen kuburan, berhasil muncul dengan menak yang botol bin tambu. Ini kan termasuk tes ombak nih Pak paling halu. Kadang-kadang ya ini loh, ambisi, tulul amal namanya. Padahal di dalam kitab-kitab fikih, tasawuf ya, begitu juga kitab-kitab hadis itu selalu di akhirnya itu ada qanaah, sabar, ikhlas, tawakal, ya, menata hati dan pikiran, menjernihkan tazkiyatun nafs namanya. Itu torekoh yang benar itu. Lah torekoh kok masih kelamak, kemaruk, ya masih ambisius, itu torekoh usul kemana? Itu kadang-kadang itu saya heran gitu. Pak paling halu. Gitu. Pak Muhammad Faiz, Cici Karo Pak Menteri Agama sekarang dari NU kan, kelahiran Bone, ya Sulsel. Pak Cici Karo, Pak Zigzag, kenapa dalam hal ini PBNU tidak mau membawa ke ranah hukum Pak Yai? Masih takut kualat. Masa PBNU itu
seperti kuat yang kita bayangkan selama ini ya, takut kualat. Nggih. Ya coba ini buktikan sendiri. Ya kayak gini hasilnya, ya. Mau sudah jelas di depan mata, ya. Mau merampok Jatman, lama-lama merampok NU, lama-lama Istiqlal dirampok juga. Terus kita mau apa? Ayo, kalau sudah kadang kena semua. Nanti suatu saat nama-nama masjid itu nama Balawi semua. Masjid Ba'abud, Masjid Al-Atos, Masjid Segaf, Masjid bin Yahya, ya Masjid Al-Hadar, ya Masjid Al-Hamid, semuanya. Itu jenengan mau apa? Bisa apa jenengan kalau sudah kadang seperti itu? Jadi kita ini harus fokus ya ke persatuan Indonesia, kebinekaan kita bangun bersama untuk memajukan bangsa dan negara, menikmati daya alam kita bersama-sama, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pak Sucipto coba aja tuh menak nggih, ya coba aja. Nggih. Nah ini kan ya bergulir kan sebenarnya masalah haji kemarin itu ya hati-hati. Dari pejabat menak itu harus ya kalau nggak hati-hati ya kasihan ya almarhum Surya Dharma Ali. Ya terus berikutnya ya Kang Mas Yakut itu di mana lagi ya, itu kemarin kabarnya belum ada ya. Pokoknya hati-hatilah Kang Mas Prof Nasaruddin Umar ya, ayolah jenengan sudah tua, jenengan kan kawan dekatnya ya guru saya, ya syekh saya Raden Syarif Rahmat, Abah Haji Roma Irama, Kiai Joko Syahmat, jenengan kan dekat juga gitu loh. Ayolah bareng-bareng menata umat, ayo sing moderat lah, sing moderat, mau menerima masukan dari yang muda-muda seperti kita lah, adik jenengan lah ya, dalam hal keilmuan, dalam hal pengalaman lebih banyak panjenengan saya akui, cuma panjenengan itu tertutup gitu loh, nggak bisa terbuka. Kasus-kasus seperti ini aja nggak bisa membaca kok. Fikih siasat itu dalam hal fikih khusus ya, siasat jenengan nggak bisa membaca. Pak Amirul Ngawi ngelihat kalau di bidaya itu bikin nggih Pak Amirul Ngawi dan jenengan nggih Amirul Ngawi jenengan asli situ nggak apa-apa, ikhlas saya. Sohib Ngawi ora masalah, sohib Pati ora masalah ya, tapi nggih Kang Sudewo ya, jangan seperti Dewo jenengan nggih. Tapi mohon maaf daerah Pati kan ini panas-panasnya, panas hati. Iya sudah nggak jadi dinaikkan pajak 250%, tapi kan sudah kadung terluka rakyat karena ditantang itu, yang ditantang kan silakan kerahkan 50.000 orang, saya nggak takut lah. Ini kan jangan, akhirnya sekarang yang kumpul sampai gedung DPD alun-alun itu kan ya, sebelah utaranya alun-alun itu kan kantor bupati kan muter kan ya, Simpang 5 ya 5 ya, 1, 2, 3, 4, ya 5, Simpang 5 ya, itu yang sampai muter itu wah jajan, snack, minuman lengkap semua. Tinggal 2 hari lagi, tolong sing damai ya. Kemarin hari ini ya ketua PCNO ya semuanya dan sekjennya ya Kang Mas Bahij Abdullah Bahij ya dari Sedan Rembang ya, saya melihat beliaunya ikut meminta supaya demonya yang aman tertib ya akhirnya seperti ini jadinya. Zamannya beda Kang Sudewo. Kalau dulu ya aku Adipati Prago lah, semuanya harus tunduk pada saya penguasa keturunan Ki Ageng Panjawi ya dulu. Sekarang itu beda, jabatan itu hanya pinjaman 2 kali saja, itu kalau jadi loh ya, kalau kayak cuma 1 kali periode. Cuma saya kalau bisa ya mohon terimalah taubatnya, penyesalannya Kang Sudewo yang mengaku sebagai dewonya ya, karena beliau sudah tidak mau menaikkan lagi kok ya, bukan 0 tapi kembali ke asal. 14 tahun nggak naik memang. PBB perkotaan pedesaan di Pati sana ya, mohon dimaafkan lah ya. Cuma jangan diulangi lagi, jangan merasa paling segalanya, nggak ada. Kita ini hanya dititipi saja oleh Allah Ta'ala, jabatan itu hanya sementara. Tahta harta wanita itu hanya titipan belaka, bukan milik kita, hanya lewat saja. Oleh sebab itu ilmu juga begitu. Para kiai kita, saya itu kadang ya kiai saya yang terhormat dari Lirboyo sana itu gotong pronamrono mrenamrene ini gelemen. Terus nanti kalau mengkritik terlalu keras ya enggak, manfaat ilmu dari saya. Nah ini jangan sampai terjadi kualat itu. Enggak begitulah. Ilmu itu milik Allah Ta'ala. Ilmu, harta, tahta semua titipan saja. Kita hanya sekedar menyampaikan. Gitu. Pak Toko Suryo mengadakan acara besar karena dulu kan dirangkul presiden, jadi disalahgunakan, merasakan paling dihormati. Oh beda Pak Toko Suryo zamannya, wali zaman. Bumi berputar, ada siang ada malam, roda pun ada atas ada bawah, kadang di samping kiri kanan ya. Nggak bisa, hidup itu nggak selamanya. Lah ini yang masih belum bisa disadari oleh Kang Mas LB ini. Kadang-kadang saya itu heran, kok mau susah kayak muda ini. Spek Rex Kudus, oh nggih dada. SPKT SPKT berarti kepolisian nggih. Resort Kudus nggih dada nggih Kudus nggih Pak polisi di Kudus ada berita hari ini. Jalan Habib Ja'far Al-Kaf dicopot, diganti jalan masjid saja, itu enak. Tolong ya Pak, polisi yang ada di Kudus ataupun Pati ataupun Rembang ataupun Jepara, semua jenengan itu juga sama-sama malaikat utusan dari Tuhan kita bersama. Suatu saat juga kalau melenceng ya sama seperti Harut Marut dalam cerita kitab suci kita gitu. Jadi sama-sama kita ini melayani, kita ini pelayan, jangan merasa pemilik loh ya, pelayan semua, saling melayani. Cobalah hidup kita ini pikir bareng-bareng.
Yang kaya raya itu juga bingung buat duitnya. Saya nggak duit ya bingung golek duit. Yang punya rumah besar itu bingung loh Pak. Kalau sudah tua. Ya kalau sebelum usia 60 ya misalkan rumah besar menikmati masih jaya nih, sumber dananya untuk operasional perawatannya masih ada. Kalau sudah tua rumah besar itu bingung Pak. Anak-anak sudah nggak ada, sepi seperti Pak B.J. Habibie itu ya, merana almarhum ya. Perawatan rumah besar itu banyak. Rumah sebesar itu yang dihuni cuma 1 kamar. Masa setiap hari pindah kamar? Ya perlu membantu juga. Membantu berapa? Kebersihan setiap hari, masa rumah disapu, dihuni hantu. Nggih begitu nggih Pak Res Kudus. Para masalah tertib urut-urut nggih. Pak Alam sekitar kebanyakan bikin kuburan palsu jadi ramudeng sunah dan pardunya wudhu. Nggih ada 6 tadi. Furudul wudu isitatun al awalu an-niyah asani wasulul wajhi atsalits wasulul yadaini ma'al kaffaini ar-rabi masku ba'dir ra'si al-khamis ghuslur rijlaini ma'al ka'baini as-sadis at-tartib. Nah, itu harus kelas MI ya. Kalau MI ya hafal mungkin kelewatan Pak. Ali Elias panca inderanya PBNU pripun gaya ya melihat jatma. Harusnya aktif gitu. Harusnya pukulan telak kemarin malam itu harusnya menjadi pelajaran yang berharga bagi kawan-kawan yang ada di PBNU. Ini masih belum seberapa, nanti akan merongrong sampai ke induk jantung organisasi utama. Bahaya. Nggih, bahaya Pak Salis Ilyas. Pak Fadli Suwandi, negeri saya Indonesia ini aneh. Pembela sejarah bangsa, pemalsu kuburan, pemecah belah NU dibiarkan berkeliaran bicara tentang persatuan. Persatuan seperti apa? Membela negara mana? Ucapan dan tindakannya nggak sesuai kok fakta kok. Iya piye tadi? Guru kencing berdiri, murid kencing malah tambah kencang berlari ya, kencing berlari. Nggak hanya kencing berlari saja, kencing dengan kencang berlarinya. Berbahaya. Berbahaya. Sebenarnya lebih kesatria ya, Pak LB ini mengundurkan diri saja biar dipimpin yang muda-muda. Sebenarnya PWLS itu sama Kiai Abbas itu mau diserahkan yang muda-muda, tapi jangan ya, Pak Abbas kan masih muda. Itu belum 60 kok, belum 70 kok. Nah, Romawi Jawa Samad itu ketika kami ajak bersama untuk menyadarkan Kiai Haji Muammar Zainal Asyikin ya, Mas, oh yang muda-muda saja. Ya siap aku ya, siap itu padahal tetangga beliaunya. Gitu Pak Suwanti. Berikutnya Pak Anomali, Kiai cerdas tidak harus terkenal, teruskan perjuangan Kiai nggih. Cerdas itu ya macam-macam, ada yang cerdas IQ-nya, SQ-nya, AQ-nya itu juga ada macam-macam, ada cerdas intelektualnya, sosialnya, finansialnya, dan juga supranaturalnya atau spiritualnya, macam-macam kecerdasan itu. Jadi nggak harus semua wali itu ya macam-macam, nggak harus wali yang alim alama saja yang enggak. Banyak orang alim. Nah ini kan ya alim sebenarnya, ini alim tapi keblingernya bisa juga. Mbah Gogel 50.000 yang hadir ya, itu sudah termasuk jin, azrok, dan uka-uka. Ya mungkin jin Yaman, jin Lebanon. Apa ulama Timur Tengah diundang, biaya mahal-mahal pesawat PP, biaya akomodasi, transportasi, semuanya konsumsi, kasihkan kepada fakir miskin kita, malah enak. Dari Timur Tengah sana itu keamanan, kerukunan itu malah tidak karu-karuan nih, malah mau dibawa ke sini untuk apa? Nggak ada gunanya. Apa mau tetap mencari dukungan legitimasi seperti tokoh sufis dunia dulu? Waktunya sudah berbeda. Tokoh sufis dunia itu dulu, sekarang tidak juga, tidak lagi. Pak Muhammad Fatih 789 tetap semangat Pak Ustadz, kami di sini juga tetap berjuang dari penjajahan kelan Balawi. Pak Muhammad Al-Fatih tetap isbiru wasobiru, tetap sabar. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Ini sama seperti teori ya tentaranya Tolut ya. Kam min fiatin qalilatin ghalabat fiatan katsiratan biidznillah. Nah, tetap nggih Pak tadi Pak Al-Fatih nggih. Pak paling halu, saya Dayak Keharingan, belum adanya agama sudah pakai sunnah dan fardu, tapi tidak menjadikan sunnah itu menjadi fardu. Oke, Pak paling halu, lebih pinter jenengan. Furudul wudu ngerti lawan jenenge masuk uduna ini ya, maksud termasuk min furudul wudu kan ya ora sih. Kapan sejak kapan? Tanyakan seluruh ulama dunia enggak ada. Enggak ada fikih Madzhabul Arba'ah atau fikih Syiah, Ja'fariyah, Zaidiyah itu enggak ada. Ini termasuk sunnah saja. Tidak termasuk min furudul apalagi rukun kayak sholat rukun. Sholat itu rukun. Ya. Berarti ada syarat sah, syarat wajib, dan syarat rukun itu beda-beda lagi. Rukun, kalau syarat sah itu sebelum, kalau rukun atau fardu itu di dalam. Ini Pak paling halu. Nah ini Pak paling halu ini kan ada gejolak di Kalimantan, ada kebencian rasis dan fasis terhadap masyarakat Jawa. Ya sebenarnya sejak kapan sih kawan-kawan Adil Kak Talino, Bacuramin Kak Saruga, Basengat Kak Jubata, Arus terus memiliki karakter seperti ini? Ini gara-gara dipelajari dulu sebab musababnya apa? Gara-gara apa? Ya ketimpangan, kesenjangan, perhatian dari pemerintah provinsi, kabupaten, apalagi pusatnya. Kalau menurut saya jangan ditolak program transmigrasi ke seluruh Indonesia, baik yang dari Jawa atau luar Jawa, karena itu program pemerintah kita.
Tapi syaratnya penduduk sana harus dimakmurkan sana, misalkan dikasih tanah sertifikat atas nama setiap kakak di Dayak sana. Ya siapapun dikasih tanah 2 hektar semua. Itu dikasih lapangan, diciptakan lapangan pekerjaannya. Atau yang mengikuti program transmigrasi itu juga berasal 50% dari penduduk lokal sana, baik yang di Sulawesi, Papua, Sumatera, ataupun di Baruna atau Borneo atau Kalimantan sana. Karena apa? Semua ini kita harus saling bersaing. Jadi kawan-kawan Dayak, Jawa dengan Dayak itu saudara. Kenapa sekarang gara-gara ada kasus yang ada di Sumatera, ada kasus yang ada di Kalimantan Barat gara-gara pendatang trans melarang pendirian gereja? Ya, masalah pendirian gereja kan diatur oleh SKB bersama, ada aturannya gitu loh. Jadi ayolah bareng-bareng, kita ini bersaudara, jangan mau diadu domba. Kalau misalkan protes ke gubernurnya sana saja, lah Pak Wakil Gubernur juga harus bijaksana, gitu. Jadi jangan benci orang Jawa. Bukan berarti saya orang Jawa yang enggak, memang ya ada kelemahannya. Presiden-presiden dari kalangan Jawa tetapi hanya mengeruk sumber daya alam sana, tidak memakmurkan penduduk pribuminya, ini juga salah juga. Tetapi dengan adanya transmigrasi itu untuk meratakan selain ekonomi juga penduduk. Coba pemekaran kabupaten dan wilayah provinsi Kalimantan Utara. Kalimantan Utara itu penduduknya berapa? Satu provinsi cuma 5 juta, 4 juta ya kan, nggak cukup. Satu provinsi Jawa Timur saja 34-36 juta. Padahal Jawa Timur ini 3 kali lipat luasnya Kalimantan Barat sana. Kalimantan Barat itu 3 kali lipat, hampir 3 kali lipatnya provinsi Jawa Timur daratannya, wilayah daratannya. Penduduknya cuma berapa? Nah, jangan sampai justru warga Dayak itu membela Cina yang menguntungkan mereka, terus membenci Jawa. Orang transmigrasi itu terpaksa kok, sungguh terpaksa aku transmigran ke sana untuk. Nah, sebenarnya mereka nggak ingin hidup di tengah rawa-rawa, ya, di tengah hutan yang jauh dari akses hidup manusia, hajat hidup manusia. Ya siapa yang mau? Itu program pemerintah kita, ya diikuti saja. Karena yang memiliki tanah, air, dan begitu juga udara itu ya negara. Itu nggih, Pak paling lalu mohon kasih masukan jika ada yang berkenan. Nggih, dari Kaharingan nggih. Saya Dayak Kaharingan nggih. Kaharingan itu bukan Hindu. Bukan Hindu, bukan Buddha. Banyak Kaharingan yang masuk Islam, di Kuta itu banyak yang masuk Islam. Tapi Islam yang rahmatan lil alamin. Itu tadi, seperti yang saya sampaikan di awal tadi. Nggih. Pak Rifanda, acting itu si Husain yang bikin saya bayar uang 1M atau Alpat. Diulang mana? Bagi yang bisa membuktikan makam palsu buatan Habib supaya ada legalitas hitam di atas putih, supaya si Husain gak ingkar janji. Nggih, lepas Pak Rifanda. Sudah diurus sama Gus Us dari Malang dan kawan-kawan. Di channel apa ya itu? Ada itu. Di Pisu itu Husain itu. Ergian TV itu ada Kiai Sarif juga itu. Itu ada dari Belambangan Banyuwangi. Itu juga. Pokoknya banyak kawan-kawan muda kita itu misui lah. Kalau memang kualan biar saya langsung turun ke lapangan. Husain Ba'akil itu lahirnya tahun 80-an. Katanya pernah mengikuti penggalian dan penguburan di ring 1 dekat sebelah timurnya makam Sunan Bonang. Kita buktikan, kita gali saja. Kuburannya diplester di keramik seperti itu nggak asli itu. Posisi aslinya di mana nggak jelas itu. Ya. Terus misalkan pernah itu marga Ba'akil dimakamkan itu, ayo kita gali. Keramiknya kita bongkar semua, benerkah di situ ada makam leluhurnya? Ayo, sudah. Kalau memang diperlukan, saya siap turun lapangan. Saya akan dapatkan 65 miliar dan 60 alpak. Saya akan berikan kepada fakir miskin warga Tuban. Saya tidak akan mengambil 1 peser rupiah pun, asalkan temenanan. Ini hanya omong-omong saja. Teko-teko kita dempel badane ahli silat, nantang-nantang kesini kita sebelah makam Sunan Bonang. Orang suwe uripmu sen-sen. Kamu itu anak baru kemarin saja nantang-nantang sepuh-sepuh kita, ya. Kalau memang beneran kamu mau menyediakan dan punya uang segitu, ayo. Kawan-kawan kita dari PWLS dan lain-lain itu sudah mau terjun ke Tuban. Karena Kiai Ansori itu yang pelempem. Ayo ditandangi lah. Tandangi dalam arti ayo ke notaris terdekat di wilayah Kutorejo itu Tuban kota. Nah, tidak boleh mengingkari. Dan saya siap sebagai saksi. Sudah saya siapkan foto sebelum pemugaran dan sesudah pemugaran. Kami sudah punya datanya di Husain Ba'akil. Jangan macam-macam. Ya, jangan macam-macam. Kalau saya sudah kadung terjun di lapangan, senyap. Jangan seperti Sam Kamaruzaman, ngakunya pengusaha batu kapur Tuban malah kata jadi biro khusus PKI. Ya bagaimana itu? Pak Rifanda, harus mendengar Pak Rifanda. Pak Rifanda dari Banyuwangi. Pak masalah angel. Gitu. Pak Mubarak Hasani, kalau Istiqlal Jakarta dikuasai Kabik, ya perang saja. Ya jangan perang. Kita ini perang melawan kebodohan, penindasan, kesewenang-wenangan, perang melawan kemiskinan. Kita masih banyak pekerjaan kita banyak, sumber daya melimpah tapi SDM-nya rendah. Seperti ini loh, kita dipermainkan. Kenapa kok pajak digiatkan, SDA tidak
diambil keuntungan untuk menutup hutang lah. Ini akhirnya memeres. Kita baca kitab Al-Muqaddimah karya Ibnu Khaldun itu loh. Ciri-ciri dari negara gagal adalah negara yang mencekik rakyatnya dengan pajak yang mengikat. Setiap tanah dipijak di situ ada pajak. Ini negara gagal gitu loh. Negara gagal, ciri-ciri negara gagal lah. Sebagai penyelenggara negara mulai dari RT, RW, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, menteri, DPR ya, sampai presiden kita itu harus membiarkan secara leluasa rakyatnya untuk meningkatkan taraf hidupnya, ekonominya, biarkan. Kita hanya mengatur saja gitu loh. Satpol PP, Pak Polisi juga, ya, Pak Kesbanglinmas juga itu juga hati-hati kena hukum karma. Gerobake rakyat muda mbok angkut, mbok gawe pesta ora. Nek mbok angkut ya gak apa-apa tapi ganti rugi gitu loh. Kadang-kadang secara kejam-kejaman itu loh. Angel digusur dibakar kok. Hidup ini kadang-kadang kejam. Akhirnya nanti kalau dia meninggal dunia ya jadi setan. Nggih, hidup memang kejam-kejam nggih. Itulah hidup. Pak Cemong menak merestui penghancuran Jatman NU dengan merestui Jatma Kawiludin. Nggih. Lah wong Rais Suriah ya. Beliau ini Rais Suriah, Nahdlatul Ulama. Kok enggak tahan antara Jatma, ma huwa Jatma, aswaja, wa ma huwa Jatman. Wa ma adraka ma Jatma, aswaja, wa ma adraka ma Jatman. Kok enggak paham lah ya kebangetan gitu loh. Kebangetan nggih. Nggih, Pak Jabar Soleh gak jelas nggih. Pak Abdul Wahid menak pecah caca diri pengurusan nggih, salah satu lah atau salah dua. Karena kan 3 jabatannya. Rais Suriah, terus Imam Besar Istiqlal, terus Menteri Agama. Terlalu berat bebannya, fokuslah ke Menteri Agama saja, tinggalkan Istiqlal. Kabutan tak Istiqlal tinggalkan, milih imamnya aja, ngurus Istiqlal saja. Apalagi nanti mau gayuh, yang lebih tinggi lagi apa? PBNU. Taraiso. Pak Nurdin Surudin, kurang jauh jalannya Menteri Agama, sama saja melawan NKRI dan PBNU. Pak Bu Maulin Aktaviani, Bismillah ya diparingi lancar semuanya dan merdeka amin. Matur suwun Bu Maulin Aktaviani dari Surabaya nggih. Matur suwun. Ini sebenarnya istri saya sendiri. Jenenge Pak Gembel, tapi saya kurang tahu nih kalau mau ini istri saya sendiri. Tapi ya wallah alam gitu, nanti yang lain kurang tahu. Pak Alam sekitar, ya jangan panggil Kapi, panggil aja LBY, siap gitu. Tapi kadang-kadang saya itu memberi contoh, gitu. Perjuangan kita ini ada aturannya. Jadi entah itu nanti yang bagian LS saja yang frontal kemiliteran, saya kesipilan ya bagi-bagi tugas lah. Nah, berikutnya paling halu, menak memalukan putra daerah Sulawesi ini. Jadi saya masih belum bisa membedakan paling halu dengan pernah maling nangka. Ini kemarin sempat salah, mohon dimaafkan Pak. Pak pernah maling nangka dan paling halu. Kalau paling halu ini dari Dayak. Pak Syarif Nur Zaman ST. Even sama dengan selawatan biasa saja. Nanti dikir kebangsaan lalu dikir keblingsatan. Dikir adalah ada keblingsatan. Adalah mengingat Allah. Ingatannya kemana peserta yang ikut kemana, Allahnya kemana jauh. Oleh sebab itu, kalau kita sudah kadung bertorekoh, apalagi ahlut torekoh al-mu'tabat, itu harusnya sudah menjaga hati. Jagalah hati, lentera hidup ini. Ala bil jasati mudghah. Ala inna bil jasati mudghah. Ala wahyal qalbu. Inna fil jasati mudghah. Ya ala wahyal qalbu. Jaga hati. Wis wayahe ganti. Nggih, kita sudah tua, harus ada regenerasi. Nggih, jangan merasa memiliki semuanya, ila yang miliki amati. Pak Bunur Kholis, kurang capek kali Pak Yai. Jatman sudah lebih dulu ada. Kenapa Jatman tidak segera mengadakan acara kurang duit? Jatman ini masih melarat. Oleh sebab itu saya kan kemarin sempat usul, tolong diaudit, eksternal audit selama 2 periode, selama 20 tahun lebih ketika Jatman dipegang oleh Kang Mas LBY, itu kan ada wakaf-wakaf yang tidak langsung ke NU. Nggih, mungkin atas nama pribadi, semua tergantung mursyidnya kan, mau apa jari yang swarga ditangani kok. Itu kemana saja mereka? Itu ratusan miliar loh. Ya Jatman yang sekarang kiri-kiri mulai urunan saya paham. Mohon maaf Pak Yai Ali Maskur Musa, Pak Yai Alwani Nawawi, mohon maaf jenengan sing melarat isi sugihan Jatma Aswaja. Bukti ini Jatma Aswaja soal acara nang kono. Nah, kemarin waktu pelantikan Jatman, Menteri Agama kan diundang kan ke pesantren panjenengan, Pak Yai. Tapi tidak hadir kan? Lalu sekarang malah Jatman hadir ku piye bagi? Nah, ini logikanya kemana? Berarti sing dibela iki piye to iki? Sing resmi ku Jatman nih. Kok malah sing gak resmi sing ilegal dibelani iku piye to iki? Wala-wala injangan, wala-wala pikiran. Sri Pituwaluyani, Menteri Agama mana ada yang cerdas, sebentar lagi pasti masuk penjara. Ya korupsi lagi lah. Nggih lah bahasanya. Saya itu kadang-kadang ya haji. Waktu tunggu 40-50 tahun itu terus bagaimana? 200.000 per tahun ditambahi lagi kuotanya 220.000 lah ya. Orang kaya Indonesia, tapi Indonesia kan melarat ya. Ekonomi ya masih gini-gini aja. Apakah gara-gara dana haji juga diinvestasikan ke tol atau IKN sana, ya Allah alam. Infrastruktur itu lah. Padahal itu milik umat itu loh. Ini bahaya, akan banyak kriminalitas.
Karena apa? Kadal fakru ayyakuna kufron terjadi di mana-mana. Itu loh. Ini harus benar-benar diperhatikan ya. Pak Farizal Kurniawan, NU sekarang banyak diduduki para ulama sok, para pengkhianat agama, mempermainkan agama di dalam meraih kesenangan hidup dengan cara memperalat agama dengan segendak nafsu mereka saja. Itu Pak ya. Ini menurut penelusuran, penelitian ya dari Pak Farizal Kurniawan, itu tidak ada salahnya. Ya ada benarnya juga. Pak Sumar Blora. Jadi saya dulu pulau sowan Pak. Oh, jenengan dulu sowan ke Pak Lutfi nggih. Semoga saja sekarang enggak usah. Dulu Mukibin, sekarang sudah muhibbin ulama nggih. Pak Ahmad Bakrun alhamdulillah. Pak Bisri Mustafa janjane. Yahya iku anak piro kok? Nang Dinti bin Yahya. Nggih. Bin Yahya nah ningrat itu ya KRT semua ningrat ya bin Yahya. Toha Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Lah malah justru yang makam aslinya di jajaran Ampir Kidul ya, di Bantul, jajaran Bantul itu malah justru adik kok. Habib Ahmad bin Hasan bin Toha. Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Golek nomane. Ono wae. Nah ini urusannya Kang Mas Yasir Arafat. Mau ditantang sama Al-Ghazab dari Jepara itu. Tinggalkan saja, nggak ada gunanya itu. Saya pernah dihina. Bahasa saya sederhana ya, tidak banyak bahasa inteleknya. Cuma saya sengaja seperti ini. Kalau saya pakai bahasa kampus yang asli, saya 26 tahun itu bekerja di kampus ya. Rumel atas belum kuliah, belum jadi apa-apa, saya sudah di kampus ya. Jangan mengenyek saya ya. Memang saya sengaja seperti ini supaya bisa menyelami seluruh lapisan masyarakat yang ada. Mulai dari pengamen sampai presiden saya bisa. Mulai dari kiai ataupun santri yang biasa. Sama-sama sekarang ini. Gitu loh. Yang penting kan ya mudah dipahami semuanya. Jadi isinya, materinya sama. Pak Kampo Keramat Madiun itu jadi monggo. Terus berikutnya Bu Azmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Meninggal dan status sebagai mukibin apakah mutlak kafir karena tidak mau menerima kebenaran yang ada? Terima kasih Pak ya. Waalaikumsalam Bu Azmi. Masalah kafir itu kan ada kafir harbi, kafir dhimmi, kafir muahad ya, dan kafir musta'man. Lah, kalau kafir ini kafir yang bisa dikatakan non muslim. Tapi kalau kafir yang muslim sendiri ada kafir nikmat ya. Yang paling soro itu kan kafir penyelewengan akidah ya. Ya kufur nikmat ya. Terus kufur syariat juga ada. Kufur tarekat, kufur hakikat ya. Terus lagi-lagi kufur hidayat ya. Kufur nasihat. Nah, jadi kafir tapi masih masuk surga, tapi ya hisabnya bukan yasiro tapi asiro. Asalkan sudah pernah mendapatkan mau'izatul hasanah, diterima. Itu 3 kali menyampaikan, yang menyampaikan ini hukum kewajibannya gugur atau selesai. Apalagi seperti kita ini sudah menyampaikan via YouTube kan berkali-kali bisa disetel selamanya. Kami nasihati wahai para mukibin, berhentilah ya. Tetap hormati kabib-kabib itu sewajarnya sebagai seorang manusia. Kita tetap bersaudara, ukhuwah basyariyah, ukhuwah Islamiyah ya. Tetap ya nggak memusuhi mereka, kan sudah bagus kan? Aran kita ini tidak memusuhi secara fisik, ayo bunuh, ayo hancurkan Neo PKI dan lain sebagainya. Ini yang nanti insya Allah akan kami roasting ya. UI Watch ya. Itu kan kumpulan alumni Universitas Indonesia ya, mengatakan PWLS itu Neo PKI. Curi-curinya membubarkan pengajian. Yang dibubarkan itu bukan pengajian, tapi adu domba. Itu loh. Saya juga pernah dibubarkan, tapi tidak langsung berani berhadapan tidak, tapi digagalkan. Ya, kalau memang lowong saya itu diundang, bukan atas kemauan saya sendiri, dijamin keamanannya oleh panitia. Terus panitia ketakutan gara-gara kasus Pemalang, ya saya ikhlaskan, nggak masalah bagi saya. Yang penting semuanya rukun dan damai, tetap mengedepankan keilmuan. Ya, tidak mengikuti kajian saya di lapangan, bisa mengikuti kajian live streaming gratis via seperti sekarang. Nah, kan bisa juga, wong iya sama saja. Malah justru ini lebih leluasa, bisa komunikasi 2 arah nih dengan bertanya. Pak Rifangga lagi nih, si Husein kena maki teman-teman BWI diajak ke notaris atas sayembaranya malah marah-marah nih. Karakternya seperti itu Pak Rifangga, jangan heran. Ya memang itu framingan. Kalau jenengan nggak hati-hati, jenengan akan diserang dengan framingan. Ya, jenengan berarti tujuannya paling ya uang 1 miliar itu paling lah akan dibalik ya, serang balik dengan framingan. Pak Alam sekitar niat membasuh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, membasuh kulit dan sebagian rambut, membasuh kaki sampai mata dan tertib. Nggih, Pak Alam sekitar tadi nggih. Itulah furudul wudu sitatun, ada 6 nggih. Pak Uda Alaska. Itu kira-kira habis berapa acara begitu ya Kiai? Menak harus dipecat Kiai biar ganti yang lainnya yang lebih memihak Kiai pribumi. Nggih harusnya. Sebenarnya ya miliaran Bu. Penyelenggaraan parkir, pemakaian air semuanya itu berapa? Nyewa gedung untuk pesta pernikahan saja itu ya ratusan juta, tergantung lokasinya, tergantung kelasnya. Nah, masalah Istiqlal ini kan ya bisa siapa saja gitu. Yang penting ya itu tadi, panitianya jangan dari Pak Alawi, pengurus Masjid Istiqlal itu jangan dari Pak Alawi, karena antara Kementerian Agama dengan Masjid Istiqlal ini saling terkait aslinya. Terus itu kenapa kok Kang Mas Prof Nasaruddin Umar ini berat meninggalkan imam besar Istiqlal ya, karena memang ada keterkaitan dengan
Kementerian Agama pengelolaannya. Dananya dari negara, dari PBN kita juga dianggarkan oleh negara. Bejo untung. Waliullah harus berilmu, itu setahu saya. Sedangkan LBY syarat rukun wudhu nggak tahu. Lebih bejo panjenengan, lebih untung panjenengan. Tidak harus nama yang berbahasa Arab. Bejo untung itu ya bejo ya Said, Saidun. Untung ya bisa juga Ribhun. Ya sama-sama bejo untung, bukan bejo untung anaknya ya katanya anaknya untung Samsuri ya bukan ya, bejo untung semuanya nama itu yang penting mengandung unsur doa yang baik yang dikasih nama itu ya apik nggak apa-apa. Doa dengan bahasa apa saja, cuma bahasa yang terbaik itu dengan memakai bahasa Arab dari Al-Quran dan tahu maknanya. Ini Pak Untung. Lestari Sarimin. Semoga saya kalau luruskan terus kebenaran sejarah sana. Siap Pak Lestari Sarimin. Bu Lestari kok, Bu Lestari Sarimin. Abdullah Cahyo. Istiqlal adalah simbol lambang atau lambang kebesaran negara Indonesia dibangun Pak Presiden Soekarno. Kok bisa sampai diduduki keturunan pembunuh Kiai Torekot Banten gugur Cilegon? Nggih. Kalau dulu kan Utsman bin Yahya. Di dalam kitab Manhajul Istiqomah. Nah, ini saya punya beberapa kitab Manhajul Istiqomah. Ini fatwanya Utsman bin Yahya Mufti Batavia Belanda. Sampai ada perang Aceh membunuh berapa ulama itu boleh-boleh saja. Alasannya ini. Jadi di halaman 23 ini berbahaya. Pangeran Diponegoro, semua pahlawan Indonesia itu ekstremis radikalis. Salah semua menurut kitab Manhajul Istiqomah. Jihad itu tidak seperti yang ada di Indonesia katanya. Sehingga apa? Ini dipakai oleh Belanda melalui Sunan Grogonyonya ya dan kawan-kawan lainnya termasuk ya ini yang mantan gubernur Jawa Timur ya. Itu juga menggunakan fatwa ini. Kalau ada kiai ya dicurigai tangkap saja, matikan saja, bunuh tulis saja, rusak pesantrennya kalau kamu tunduk dengan Belanda. Sampai seperti itu karena ada fatwa dari Mufti Batavia Utsman bin Yahya itu. Pak Abdul Hayy Aswana, Pak Lutfi bilang leluhurku dan negeriku padahal kakekku Pak Lutfi dari Hadramaut bukan Indonesia, pengungsi ngaku leluhur di Indonesia. Gitu kan ya. Bagi orang yang nggak ngerti ini memang kelahiran Indonesia, cuma katanya leluhurnya itu ya mesti asli. Kalau bin Yahya ya dari Hadramaut sana, tapi bin Yahyanya ini kadang-kadang meragukan. Saya kadang-kadang curiga antara Portugis India Hadramaut sana itu kadang-kadang saya itu ya masih perlu pembuktian kadang-kadang. Apalagi baru-baru ini tuh saya ditantang-tantang sama Dek Muhber ya, berpakaian kacamata hitam ini. Itu berarti orang yang pakai kacamata hitam, ulama kok pakai kacamata hitam tanpa ada kendala sakit mata, itu berarti matanya belerok-belerok ke sana. Misalkan saya pakai mata hitam, berarti saya nggak jujur. Saya pakai jubah, ya, terus saya pakai serban tinggi, pakai arah Habib lah yang terus pakai ini. Nah ini berarti ini sakit mata nggak apa-apa. Kalau nggak sakit mata pakai ini berarti saya nggak jujur. Nah ini menantang-nantang itu loh. Yang punya Jawa Timur sehingga saya ceramah di Ambulu dibatalkan sama komplotannya dia. Ya. Dan saya tidak sakit hati. Nanti suatu saat akan infiltrasi secara diam-diam ke sana. Namanya orang gerilya. Gerilya kadang bisa diumumkan sebelumnya dan kadang tidak. Itu masih ditantang kayak gitu. Seakan-akan sohib Jawa Timur ya. Yang punya Jawa Timur itu dianya. Gitu. Miumoy, tapi belum sudah mengajarkan enong. Pak Andri Sesvansko, sebutkan dan ditangkap. Bagus Wijaya Kusuma. Harus kita sadari beliau gelar doktor, dapat beasiswa dari Israel. Haplogrup G, misionaris perusahaan tatanan di dunia khususnya Nusantara. Kadang-kadang Israel itu ya, ini kan sudah tidak sekuat dulu Israel itu sekarang. Jadi ya harusnya hegemoni yang ada di Indonesia ini juga melemah. Nah ini malah justru semakin parah marahnya itu, amarahnya itu. Berikutnya Pak Eka Sultan. Assalamualaikum Pak Yul. Yang terlalu ekstrim tidak saya baca. Berikutnya Pak Sumar Bloran, direktur saya. Kula didhawuhi Kiai Fatihah Butas. Maksudnya pripun Yai? Kono Fatihah Butas ya? Fatihah Butas itu gimana ya? Tolong dijelaskan ya Pak Sumar Bloro. Fatihah ya Al-Fatihah Mas. Sab'ul Matsani suratul Fatihah. Ya Fatihah Butas mungkin diartikan dengan bahasa terbatas itu bagaimana gitu terserah. Nanti perlu dijelaskan lagi Butasnya itu loh apa salah ketik atau mungkin nek Fatihah ya surat Al-Fatihah itu. Kalau dulu itu kan orang nggak begitu bacanya nggak sefasih sekarang nih. Wong maca Fatihah kuwi kadang-kadang enggak pas makhrajnya misalkan Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin enggak Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin biasa dulu. Nah, ini enggak terasa sudah 1,5 jam berlalu, tersisa 2 menit saja sama admin kita suruh untuk closing statement. Mohon maaf jika ada tulisan panjenengan yang terhapus di awal atau sore tadi yang sudah cukup banyak, kemungkinan karena ratusan tertutup akhirnya hilang secara otomatis karena lebih dari 200 komentar itu otomatis sama sistem terhapus dan ini kejadian baru pertama kali, belum sempat diantisipasi setengah jam sebelum live streaming ini oleh admin kita. Mohon dimaafkan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk kesimpulan malam hari ini bahwa Menteri Agama Kang Mas Prof Nasaruddin Umar ini ceroboh
karena tidak mengikuti langkah dari presiden kita, langkah dari Panglima TNI dan Kapolri. Kapolda juga nggak hadir kan? Nah, seharusnya nggak usah ikut-ikut hadir, nggak usah ikut hadir, karena nama Anda itu punya hubungan dengan Menak dan imam besar Istiqlal sana, plus Rois Suriah Nahdlatul Ulama, masih aktif jabatan panjenengan. Jenengan berarti mengkhianati NU, mengkhianati dan ikut mengadu domba masyarakat kita. Lebih baik mundur saja, pilih satu di antara tiga, atau dua masih jangan pertahankan, nggak apa-apa. Sebenarnya jenengan itu bagus ya, mewangi sepanjang hari, tidak terkena masalah yang begitu tinggi ya tensinya. Jadi tolong Pak Menteri Agama, ya Kang Mas Prof Nasaruddin Umar, ya kawannya Baji Rumah Irama, kawannya Raden Syarif Rahmat, Raden Joko Samad, kawan-kawannya, ya kawan-kawan kami juga sama. Jadi jenengan melangkah ya, tanpa harus istikharah terlebih dahulu, langsung seperti ini. Ini mengadu domba seluruh warga Nahdliyat di seluruh Indonesia. Namanya bagus, acara zikir kebangsaan dan ikrar bela negara, bagus namanya. Tapi di dalamnya itu ada politik pengakuan, pelantikan, beatan, jatma aswaja yang tidak diakui sama sekali oleh Nahdlatul Ulama. Nahdlatul Ulama punya wadah tersendiri, Jatman Jamiyah Ahlut Thariqah Al-Mu'tabarah An-Nahdiyah. N-nya itu Nahdlatul Ulama An-Nahdiyah itu. Ini diganti sama aswaja. Lebih-lebih mursyidnya, fikihnya juga sangat kurang ya, mempelajarinya. Masa mengusap telinga itu rukunnya wudhu, bagaimana? Belum lagi masalah tafsirnya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Itu ndak model ora karu-karuan. Diwolak-walik mencolot sana mencolot sini. Terus bagaimana? Nah inilah penting bagi kita semua untuk waspada. Waspada bersama. Nasihat kami untuk Dik Helmi Faisal Z juga ya. Sadarlah Dik. Jangan mengadu domba warga NU. Sudahlah, lengser ke Prabon, sudah pernah jadi menteri anggota DPR RI, sudah mundur. Dapat ya, berapa sih untuk mengadu domba rakyat sendiri, umat sendiri. KRT Nur Ihya membahas tentang masalah nasab versi Habib Lutfi yang digelar di Istiqlal kemarin ya teman-teman. Dan Kiai Haji Nur Ihya ini bersyukur karena Presiden, Kapolri, Panglima tidak menghadiri acara tersebut ya, karena menurut Kiai Haji Nur Ihya acara ini walaupun ada legalitasnya tapi termasuk ini ilegal ya teman-teman. Dan Kiai Nur Ihya bersyukur. Terima kasih buat semuanya, semoga video ini bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.